Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai guru honorer. Di sini ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Siti Fauzia. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang membicarakan tentang pendidikan memang tidak ada habisnya. Tidak heran bila kesadaran masyarakat awam tentang pentingnya pendidikan berangsur-angsur menunjukkan peningkatan dunia pendidikan tidak hanya melibatkan peserta didik saja, namun juga melibatkan guru sebagai pendidik serta interaksi antara keduanya. Interaksi tersebut merupakan wadah untuk mendapatkan pelajaran dan pengembangan pengetahuan juga keterampilan. Interaksi antar keduanya dilakukan dalam konteks tertentu dalam suatu proses pembelajaran. Peran serta dan tanggung jawab guru pada dunia pendidikan sangat penting. Selain berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya. Di Indonesia terdapat 2 status guru, yaitu guru tetap dan guru honorer. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapat dan belanja negara APBN atau anggaran pendapat dan belanja daerah APBD. Dengan demikian, pemerintah perlu mengatur jumlah pengangkatan dan pendapatan tenaga honorer agar tidak membengkak APBN maupun APBD. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan secara jelas tertulis dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat, pembina kepegawaian, dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah selanjutnya dijelaskan dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 1 bahwa pengangkatan tenaga honorer yang pertama diprioritaskan adalah guru. Oleh karena itu, pemerintah harus bijak dalam melihat permasalahan ini. Sekali lagi, guru negeri maupun swasta adalah sama dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan yang akan disampaikan oleh Sekar. Baik, jadi tujuan dari sini yang pertama untuk mengetahui apa itu guru honorer, yang kedua untuk mengetahui perbedaan antara guru PNS dan guru honorer, yang ketiga untuk mengetahui landasan untuk menjadi seorang guru, yang keempat untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan guru terhadap perkembangan belajar anak, yang kelima mengetahui sikap guru dalam menjalankan amanah sebagai guru sesuai kode etik yang sudah ditetapkan. Yang keenam, untuk mengetahui sikap seorang guru dalam menghadapi masalah-masalah yang memungkinkan akan dialami oleh seorang guru. Yang terakhir, untuk mengetahui kreativitas guru dalam mengajar. Sudah segitu saja. Selanjutnya ada manfaat yang akan disampaikan oleh Setia. Baik, di sini manfaatnya pembuatan makalah ini adalah digunakan sebagai bahan pembelajaran di mata kuliah perkembangan kepribadian guru untuk mengetahui identitas guru honorer yang diwawancara. Sekian, terima kasih. Di sini juga ada 3 hasil observasi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Zuha. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis yang pertama, yaitu dari guru yang bernama Lina Esti Suryani. Langsung saja ke aspek yang diwawancara dan deskripsinya. Yang pertama, menerapkan jiwa sosial pada murid.
Jadi sebagai guru, bukan hanya sebatas menjalankan tugas dalam mengajar saja, tapi juga seorang guru memiliki tugas dan tujuan agar setiap siswa mempunyai karakter dan menumbuhkan rasa yang sesuai dengan Pancasila. Kedisiplinan dan tanggung jawab guru pada proses pembelajaran. Ini seorang guru tentunya harus disiplin karena sosok gurulah yang akan menjadi teladan bagi siswa dan muridnya, bagi setiap muridnya, terutama disiplin saat di kelas dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kelas. Yang ketiga, tindakan guru terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu dalam melihat perkembangan peserta didik, seorang guru akan terus memantau selama peserta didiknya itu berada di lingkungan sekolah atau sekitarnya. Dan bila terjadi penyimpangan, guru akan memberikan pembinaan lebih lanjut atau dengan menggunakan tindakan tegas. Yang keempat, memiliki sikap ramah dan membentuk jiwa sosial bagi setiap peserta didik. Sikap seorang guru yang ramah terhadap lingkungan sekolah atau kelas dengan baik itu akan membantu siswa dalam membentuk jiwa sosialnya. Yang kelima, penampilan guru dalam menerapkan proses belajar mengajar. Itu penampilan seorang guru sangat sangat tidak boleh berlebihan, namun sopan dan dapat menjadi contoh yang baik bagi muridnya. Namun, bila dilihat dalam penyampaiannya, itu bisa menjadi sosok yang unik dan tidak asing. Dan yang keenam, metode dan ide-ide baru yang digunakan dalam pembelajaran di kelas, itu seorang guru harus menyampaikan pembelajarannya dengan menggunakan metode pada umumnya. Namun dalam artian ini, bukan hanya metode seperti ceramah, diskusi, praktek, dan lainnya, namun juga menggunakan ide-ide baru, terutama dalam keadaan pandemi saat ini. Yang ketujuh, cermat dan semangat menjalankan tugas sesuai dengan kode etik guru. Ini sebagai guru tentu saja harus cermat dalam segala sesuatu dan tentu harus semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru untuk menyampaikan tugasnya. Baik, sekian, begitu saja. Hasil observasi yang kedua akan disampaikan oleh Roy. Baik, saya akan menyampaikan hasil observasi saya hasil observasi kami yang kedua kepada Bapak Guru Pak Iji Indila. Langsung saja, aspek pertama, apa yang mendasari diri Bapak secara pribadi dalam mengemban diri sebagai pendidik? Apakah karena norma agama, hukum, sosial, atau kebudayaan? Yang mendasari menjadi seorang guru itu pertama pekerjaan yang mulia, kedua pekerjaan seorang guru itu selain mulia insya Allah akan mendapat banyak keberkahan. Kedua, kalau dilihat dari segi penghasilan untuk seorang guru honorer bisa dikatakan minim dibandingkan guru PNS. Jika diukur dari segi penghasilan tentu saja seorang guru honorer itu kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Profesi lain selain menjadi guru bisa menjadi pengusaha. Mungkin deskripsi, mungkin backgroundnya atau dari latar belakangnya dari keluarga itu guru. Pertama dari bapak saya, kemudian kakak saya, semua jadi guru dan mungkin ada yang jadi pegawai negeri sipil, ada juga yang masih honorer termasuk saya pribadi. Ketiga, bagaimana jika sewaktu-waktu Bapak melihat peserta didik ketahuan melakukan tindakan kesalahan, apa yang akan Bapak lakukan kepada peserta didik itu, sedangkan peserta didik tersebut melakukan kesalahan di luar jam sekolah. Walaupun di luar jam sekolah bukan lagi tanggung jawab seorang guru. Untuk saya pribadi, kalau anak didik saya melakukan kesalahan walaupun di luar sekolah dan kesalahan itu melanggar daripada aturan yang sudah berlaku, ya saya akan menegur supaya tidak mengulanginya kembali, dan kalaupun siswa tersebut mengulanginya, maka akan pertama SP, kedua akan saya panggil orang tuanya untuk dibimbing ke arah yang lebih baik, karena di sekolah itu antara guru dan orang tua siswa harus saling mendukung.
harus saling percaya dan kerjasama untuk mendidik anaknya agar mencapai cita-cita yang semua orang tua terapkan untuk menjadi anak yang cerdas, pintar, soleh, berakhlakul karimah, taat kepada agama, dan juga kepada orang tua. Apabila ada beberapa peserta didik jenjang MI tidak mencapai tujuan dari pendidikan yang dirancang oleh sekolah tersebut, apa tindakan lanjut Bapak sebagai seorang guru profesional terhadap murid yang tidak mencapai tujuan? Pertama, kita harus tahu dulu potensi yang dimiliki anak, karena setiap anak itu berbeda, ada yang dominan di bidang matematika, sains, ataupun agama. Kemudian dilihat dari treatment apa yang pas untuk dilakukan kepada anak didik yang dominan ke agama, misalkan. Itu lebih dimotivasi lagi supaya dia terus belajar mengembangkan kembali apa yang ada pada dirinya, sebuah kekurangan untuk disempurnakan atau dilatih, dipelajari lagi sehingga kekurangannya itu tidak terlalu jauh untuk mencapai suatu tujuan yang sudah dirancang. Kelima, bagaimana pandangan Bapak jika melihat ada guru yang hanya berperan ketika ia berada di ruang lingkup guru atau sekolah. Ketika ia bermasyarakat, ia hanya menjadi seorang yang tidak bahkan bertolak belakang dari profesinya. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Pada hakikatnya manusia itu makhluk sosial, baik itu guru maupun pekerjaan lain, yang tentunya makhluk sosial itu tidak lepas dari komunikasi dan orang lain. Kalau saya jadi rekannya, saya akan lebih leluasa memberi saran bahwa manusia itu makhluk sosial, jadi tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi ketika kita terjun ke masyarakat pun harus jadi panutan. Keenam, sebagai profesional, sebagai guru kurang mantap dari segi kompeten dan emosional dan rasa banget terhadap dirinya sebagai seorang guru, menurut pandangan Bapak. Guru harus memiliki 4 kompeten profesional: sosial, psikologi, pedagogi. Guru itu harus punya kompetensi profesional. Profesional itu di dalam pekerjaan dia harus mampu, tapi juga harus mengarahkan anak didik itu ke arah yang lebih baik. Dari psikologi itu seperti emosional, karena untuk mengarahkan siswa-siswi itu harus punya kesabaran. Ketujuh, apabila Bapak sebagai guru honorer tidak terpengaruh apa yang akan Bapak. Ketujuh, apabila hak Bapak sebagai guru honorer tidak terpenuhi, apa yang akan Bapak lakukan terhadap hal tersebut? Hak itu sesuatu yang semestinya kita dapatkan dan kewajiban yang kita kerjakan. Kalau kewajiban sudah terpenuhi, maka hak guru tersebut boleh kita ambil. Jika hak kita terpenuhi, maka saya akan meminta hak saya supaya balance dengan kewajiban saya. Dan jika hak saya tidak terpenuhi, saya bisa menuntut. Kedelapan, apa yang akan terjadi jika seorang guru tidak menunjang kode etik, baik itu yang diterapkan di madrasah, yayasan, ataupun pemerintah. Kita harus taat kepada aturan yang sudah berlaku, baik di tingkat pemerintah maupun yang lainnya. Semua aturan yang dibuat dipatuhi, karena itu sudah jadi konsekuensinya. Yang ketiga, guru beliau adalah Bapak Abian Burhanuddin. Langsung saja. Pertama, faktor sebagai pendidik. Pertama, faktor ekonomi, profesi. Kedua, didasari oleh dalil-dalil dalam agama yang mewajibkan mengajak atau membuat orang lain cerdas. Kedua, keutamaan profesi guru. Di dalam syariat Islam, menjadi seorang pendidik termasuk kepada amal yang tidak pernah putus, karena profesi tersebut adalah profesi yang mulia. Walaupun upah gaji seorang guru honorer tidak sebanding dengan profesinya. Ketiga, tindakan seorang guru kepada peserta didik tidak sesuai. Tindakan seorang guru kepada peserta didik yang tidak sesuai dengan etika.
Tindakan sebagai guru, baik murid ataupun bukan muridnya, jika memang tindakannya salah di luar etika, di luar akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jelas akan diberikan teguran dan nasihat sebagaimana seharusnya peserta didik beretika. Keempat, tindakan seorang guru dalam situasi pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring menjadi kendala, misalkan orang tuanya kurang paham atau siswa tersebut akan dipanggil untuk pembelajaran tatap muka. Apabila siswa tidak diizinkan untuk datang ke sekolah, mungkin dengan cara guru mengunjungi rumah siswa tersebut, karena bagaimanapun siswa tetap tanggung jawab seorang pendidik. Tindakan menjadi seorang pendidik ketika di sekolah dan di masyarakat. Ini hampir sama dengan yang tadi, jadi saya lanjutkan saja. 6, guru yang kurang mantap sama dengan yang sebelumnya karena beliau dan Pak Bian sama Pak Baid satu sekolah ya. Ketujuh, ini juga sama karena ini satu waktu gitu, jadi nggak jauh berbeda. Kedelapan, guru yang tidak menjunjung, ini juga sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Dan selanjutnya ada analisis observasi yang kami lakukan yang akan disampaikan oleh Sylvia. Baik, di sini ada analisis menurut Mulyasa pada tahun 2013 mengemukakan bahwa tenaga pendidik honorer atau yang lebih sering disebut guru honorer adalah guru yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, namun belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian ada menurut Darmaning Tias pada tahun 2015 menyebutkan bahwa ada 4 pengelompokan status guru di sekolah, yaitu guru pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri, guru PNS yang bertugas di sekolah swasta, lalu ada guru tetap di sekolah swasta, guru yang mengajar hanya untuk mengganti guru yang cuti dan terjadi di sekolah negeri, serta guru honorer yang bertugas di sekolah swasta dan juga sekolah negeri yang biasa disebut dengan guru tidak tetap. Adapun di sini beberapa hak yang dapat diterima oleh guru honorer. Yang pertama ada honorarium per bulan. Yang B ada cuti berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Bagian C ada perlindungan hukum. Lalu di sini ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang guru honorer. Yang pertama ada melaksanakan tugas mengajar, melatih, membimbing, dan unsur pendidikan lainnya kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya melaksanakan tugas-tugas administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu mematuhi segala ketentuan yang berlaku di sekolah, tempat tugasnya, dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian kerja atau SPK. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Wina. Baik, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis dan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa persepsi keadilan kompensasi memiliki hubungan yang positif dan sangat signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini berarti semakin positif persepsi keadilan kompensasi, maka semakin tinggi pula kepuasan kerja. Sebaliknya, semakin negatif persepsi keadilan kompensasi, maka semakin rendah pula kepuasan kerjanya. Nah, guru itu, baik guru honorer maupun guru PNS, semuanya adalah guru, yakni memiliki derajat yang sama baik guru honorer maupun PNS, yang memiliki tugas yang sama juga, yakni untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin sekian kesimpulannya.
Selanjutnya, ada saran yang akan disampaikan oleh Siti Robiah. Baik, untuk selanjutnya ada saran. Yang pertama, bagi guru. Bagi guru, agar terus mempertahankan dan mengembangkan profesionalisme guru, membangun motivasi kerja dan kedisiplinan kerja untuk dapat berprestasi dan komit dengan tugas dan fungsi profesinya, sehingga diharapkan tetap memberikan kontribusi dalam membangun kinerja demi peningkatan mutu pendidikan. Kemudian ada untuk kepala sekolah, untuk meningkatkan kinerja guru, salah satunya diperlukan motivasi kerja yang tinggi pada guru yang bersangkutan. Kemudian untuk pemerintah daerah, kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Karena bagaimanapun, tanpa dukungan finansial yang memadai, keinginan guru-guru honorer untuk lebih inovatif, kreatif, dan lebih maju, guna mengembangkan mutu pendidikan akan mengalami kendala yang cukup berarti. Mungkin itu, kembali ke moderator. Alhamdulillah, semuanya telah tersampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.